Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, and comment. Tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kula terangno hukum fikih. Badhe niku nembe kula terangno ilmu filosofi ne salat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa'aktsir aw aqilla. Kula balen malih. As-sholatu khairun maudhu'un fa'aktsir aw aqilla. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi, cek kue ngekeh-ngekeh no jumlahe sholat, cek jumlahe nopo sih. Dalam konteks artinya sholat fardu karuan, kaifiyai karuan, aturannya karuan. Terus sholat ini wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatu asyamsu sampai sering 12-5 menit ya. Pokoknya meh duhur itu mboten angsal. Itu jenis waktu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal sholat napa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Niku ana ulama sing darani tetap sholat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi itu nak witir itu 9 di Nabi terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sudah masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal, yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar ra cocok itu didadekno masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Nah, sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunnah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ngono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi niki teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Pokoke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, iki dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat nggih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampean niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Nanti ada. Ngaji. Tapi rakaatnya sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan shollu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya.
Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah sak rokaat, kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Temriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witri. Bingung. Itu cara pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu kadang yo muga-muga sepuro pangeran wis ora usah ngene. Jadi nak sholat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu ora usah ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja, nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang ini niku rontok bener ya rontok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan, mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum, ora malek dihisab kan cara salah yes. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun supaya nah ame salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener tepak-tepakan wonten mawon. Salah mbek napa adat. Ya biasa. Boleh deh. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salam, niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono dadi ora usah ribet-ribet niat ngono wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Gorinya agak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disegerakan tahajud bersama. Nah ini kalau racon tangkem murah usah. Wong sing ngeloni bojone lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe malah lucu. Wes ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak ki napa? Ibadah. Dicocok nek ana tahajud bersama oleh tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan dan hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan, dan itu penggemarnya banyak. Resiko agama dikomentari kan tinggi, makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu gitu apa? Keben karena turu ke ibadah kan. Amak wali, saking seneng ibadah nganti janggal. Ono gak wali sing makome koyo aku. Dituduhno wali sing sauri-uripe mau turu kecuali sholat fardu. Yaiku mali sing setingkat kuwe. Mboten tidak mau Gusti tapi ini kok turah turu ya takokno sesuk kena apa kok turah? Boleh tak takoki kena apa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat.
ngakoni dene jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Go wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani. Wah, rusuhi. Mergo turu apa? Turu. Tapi aja tiru. Iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu mbok setujoni niki ilmu. Difaham ya terus. Kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini malah seperti sodakoh. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu guys sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nopo jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya ada kelihatan orang, yaitu sholat gak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut pensiron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh. Disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan nentang ya goblok ngomong. Lemane aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi sing jelas ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu nih ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat ini makom saya, tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang semua coba Malamatiyah. Ada ulama jangan tiru. Nah, kurang sering tiru. Mau tenate sholat qobliyah dia. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi toreko semua saya wali senang sempurna. Katoan cekak itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Muhammad banyak itu sing supaya mereka untuk rahmat mergode ini. Karena dekne mantep para pangeran gak mungkin wong bid'ah wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Diproses didakwai napa? Ilah. Dia dekne berat. Kok tahu blas alasane? Dijak salat fardu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane aku rasa salat qobliyah apa ba'diyah. Lah iku sing makome iku. Kula baleni malih. Dijak salat fardu wae abot. Nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat, 2 rakaat tapi ora kurang. Niku dadi wali Mulamatiyah sing digo tawasul teng Manaqib Syekh Abdul Qadir apa? Jilaniyah Mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat. Iya. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat. Makane sementing ku ya sementing beto. Sementing beto. Ya alasannya Mas senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami, beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali, ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu, ngaruh referensi ini. Tapi kalau nanti diceritani, nah sing tadi saya tahu kitabnya, jadi fair secara akademik, sing wau kalau roh kitab. Nah niki jadi cerita. Tapi kalau dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa? Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne apa ning swarga. Mbak pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin kayaknya. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung flyer, warung terus dia kesin terus. Mosok wali kancaku kok tan. Terus dicetok be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul kamu di surga itu saya aja. Wah, wali tenar maksudnya.
Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk? Dinya apa? Cangkemmu sing darani aku kanca. Iku apa tak tobat no? Sing nyalahno wong. Waduh, Bu Yazid sing separo. Tugas mergo sing separo ditantang ngono, ndekne wali ten. Akhirnya Abu Yazid tidak wali nih. Akhirnya, hei umatku, ada Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Tulak wajah itu. Ditulak wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kan milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya artinya para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Ini kok nggak modelnya nggak buat nanti sholat sunat. Yang maghrib, pada maghrib jagungan sekedap. Kinten-kinten di 10 menit terus sholat isya. Kinten-kinten cara meriki nggih 6 seperempat. Ya Sayyid Umar nggak mau gede-gede tok tapi hal peduli. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid malah mboten kaul qadim kaul apa? Jadi nak darani waktu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih terus pokoke napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini nggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Mulane kula nangger jamak takdim angger kira-kira wis setengah pitu kita jamak nak pas lunga. Ya sering jamak kalau tiang-tiang, tapi ini dereng isa. Ya pokoknya cara aku wis ngisa, cara aku ra kudu kok. Pokoknya cara aku wis isa. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Kal ngeten, niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalimi ya padha sepuh, padha sepuh. Ulama itu seprapat. Gawe biasanya ono kembarane, jadi ono tandingan jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai anak sholat subuh jam piro? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu sak jam setengah. Ono waktu pinten? Sak jam setengah. Lah saiki maghrib iku wis surup. Nggih, maghrib napa surup? Kudune maghrib ku di padanan subuh ono waktu sak jam setengah. Nah, mana dia setuju? Entah emang gua abang tenan dia naik sak jam setengah, mana dia nak santri ini adzan jam itu ngamuk, cong paling cepet 7:30. Perkara dia cara berpikir maghrib sih, ya nak sak jam setengah jatahe maghrib. Jadi akhirnya santri ini nak adzan di 7:30. Nak jam itu diamuk tenan. Nak Maulad Dawilah wali 6 seperempat wis isa. Perkara nih. Lah iku ulama. As-sholat khairun maudhu'un, asal sholat itu mesti nopo apik. Ya asma. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat? Ini witir namung 1 rakaat. Ya ora ono ndase, ora ono gurine 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati? Pak, mergo tak akaligus kenapa nak witir sitok? Lah manu sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok, iki 1 rakaat tok. Fihal Quran dadi 1 rakaat tapi khatam Quran. Nganggo 3 rakaat. Dari Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun musa salatu jami'ah ya. Lah ulama wis pokoke aku saiki salat sudah disalami punya status kan. Salat saya gantung. Salat setelahnya. Lalu gunanya salam. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah umpama iso. Jadi mulanya jadi kontroversi, tapi ya apik bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi bangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan, malah mari fitnah. Ulama iki mboten wajar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah yo gawe wae aku siap dadi pangeran. Yo ora pangeran kok. Ono kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae. Bedene ya ora tingkat dia enggak salat semua kan zina setan.
Lah kita ndak ora dan setan ku salat puluhan tahun digodho ilang gandane goblok kowe. Nak wong ku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Kon mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon mlebu neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan? Lah ya mletene lah ya wong lemahe ngono kok mbok entut. Artinya setan kan lemah sekali kan? Lha iku sedekah lazim. Tapi kita sering muji. Nggih, sering napa? Sering muji darani setan. Ngono wis akeh napa? Akeh mboten. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Ngomong kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Hampir bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat di Indonesia bagi negara sebelah sisi itu, wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niate pokrol juga jadi ke Indonesia, mandek man ke sholat terus dan gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tampung, gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung, mau disetuju di uang material, mau rasa setuju, ngosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Yang Mustafa yang khusus yang setuju, terus bosan dia sampai melarat. Setuju orang. Nah aku mau ngalih ada takdir. Sekarang kena dipikir, dia sekarang kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum yakhisimun itu, wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nak. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa wa ta'ala. Imtazul yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazul yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebono lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa wa ta'ala dawuh imtazul yauma. Imtazumi sawo sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan ini nunjukno nak zaman yang dunia itu kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang benar-benar terpisah dari wong kafir itu teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musyrik. Karena ada hajat muamalah. Ya ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika, orang Amerika bisa punya uang ya, nak pesawatnya kepayan tiga haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kue nak misalnya ranggu pesawat atau sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wam tazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti, napa? Guys gak bisa dihindari. Wa amtazulan misal sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna eling-eling wong sing. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sama. Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir itu kowe Abu Lahab berjasa nih. Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab sang senenge ponakane lahir lanang ganteng, candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah iki jenis Suwaibah napa al-Aslamiyah. Cara Jawa wis kira sange wangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena
Iya, kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah. Nah, Indonya serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya Abu Lahab protes, "Kulo nate ngurmat kekasih jenengan." Iya, dunyaku semua. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Firaun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kulo lho Gusti. Aku dunyane sapa?" Dunyane jenengan yo wis masalah yo. Pangeran santai ora. Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril atau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah. Wajib kanjeng Nabi ini musim mandi dia nih. Abdullah. Yes ngono tuh biasa wae. Soale urip biasa wae. Maksudnya biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki minawas. Wae taluk gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dewi biasa wae. Dunia kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya Salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsy sing mateni kekasih Nabi, pane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Karena donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini kita tidak pernah. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah pikir awak, tak penting awak, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah. Itu aku itu mau mikir awak muji. Mengenai itu mau ngaji itu derajatnya dhuwur ngaji, ngaji muji pangeran, nanti mau mikir awak dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram, itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajian deh. Ini mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang sekarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah gue kan gak kontribusi ning agama ora pati ya tapi donga. Oh, besar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, lah jadi kan mulangi payu Gus, lah kalau ora payu, donga. Ya tapi aku ngerti, pangeran bakal nyembadani barno kok Gus. Pangeran ya paling tiga isi dik cukup umum. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya, kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak, redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu, kalau dongo itu jalur switik paling baris paling terakhir, misalnya gini, Nahmad juga ya man wa la ilaha illa anta rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. War mono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak. Muni muji Allah mau gak basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Bar ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas uji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Oh banyak. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi dongane kecangkeman. Nah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus. Lebih akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang seneng itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang sing dulu. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya
Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya.